Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah semata-mata karena karunia rahmat, inayah, hidayah Allah, hari ini kita dipertemukan kembali pembukaan bimbingan manasik sebelum Bapak dan Ibu berangkat ke Tanah Suci. Diserahkan kepada saya materi yang cukup menarik, keutamaan dan hikmah ibadah haji. Kenapa saya katakan menarik? Biasanya kita itu kalau sudah tahu keutamaan sesuatu, ya, hikmah sesuatu, akan termotivasi, terdorong untuk melakukannya itu. Insya Allah dengan kajian ini Bapak Ibu nanti akan lebih ingin cepat berangkat. Kok suwi banget kadang berangkat gitu. Hanya yang perlu saya ingatkan, tidak semua syariat Islam itu diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya sejauh mana hikmah dan keutamaannya. Di dalam ilmu hikmatu tasyrik, hikmah itu ada dua macam. Yang pertama, al-mantuqu biha, yang disebutkan oleh Allah. Umpamanya sholat, ya, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk ingat aku. Kan hikmahnya ketahuan itu, ingat Allah. Yang kedua ada al-maskutu anha, yang didiamkan, tidak diterangkan. Umpamanya, mengapa sholat subuh itu kok 2 rakaat, zuhur itu kok 4 rakaat. Itu salah-salah kita menduga begini, apa enggak terbalik ya perintah ini? Pagi hari itu kan perlu warming up, masih sehat-sehatnya, baru bangun tidur, kok cuma 2 rakaat. Sedangkan zuhur siang-siang capek-capek kok 4. Apa enggak terbalik kira-kira, kan? Nah, itu yang didiamkan oleh Allah dan Nabi, yang kita disuruh mencarinya. Yang penting begini, kita beribadah itu bukan karena sesudah kita tahu hikmah dan keutamaannya. Kita ibadah itu semata-mata karena diperintahkan. Haji diperintahkan, ya sudah laksanakan. Tawaf mencium Hajar Aswad diperintahkan, ya sudah. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu pernah berkata, wahai batu hitam, Hajar Aswad itu, ya, seandainya aku tidak melihat Rasulku Muhammad itu mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Lalu dicium itu. Surat Al-Bayyinah ayat 5 mengatakan gini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tiadalah mereka itu diperintah beribadah kecuali tunduk ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi kalau kita ditanya orang, kamu kok sa'i itu kenapa? Diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kok haji berat-berat? Diperintahkan itu. Nah, baru kita itu nanti mencari hikmahnya. Kalau tahu lebih mantep, kalau belum tahu ya dicari terus.
Agama itu kan bukan terlahir melalui percobaan pengalaman seperti ilmu, tapi revelation product, wahyu dari Allah. Itu saja iftitah pendahuluan untuk memasuki hikmah dan keutamaan ini. Kalau kita baca hadis, keutamaan ibadah haji itu luar biasa. Hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim muttafaq alaihima itu artinya disepakati keduanya. Bukhari Muslim mengatakan saya baca terjemahnya aja ya. Ya Rasulullah, kamu mengatakan bahwa amal yang paling utama itu jihad. Jihad itu berjuang, berperang melawan orang kafir yang memusuhi Islam. Kalau begitu apakah kami tidak seharusnya berjihad? Jawabnya Nabi kepada istrinya yang bertanya itu, Aisyah, bagi kamu jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur. Luar biasa. Padahal kita tahu orang berjihad, berperang melawan orang kafir yang memusuhi Islam, mati dinyatakan syahid. Syahid itu mendapatkan surga tanpa hisab. Kalau Bapak Ibu melihat semangat juangnya orang-orang Palestina mempertahankan negerinya melawan Zionis Israel, itu jiwa mereka itu jihad. Kematian itu bukan masalah, karena itu surga. Ternyata jawabnya Nabi, yang lebih hebat dari jihad itu haji. Sampai Bu Aisyah itu berkata, sejak dengar hadis ini, saya ingin berhaji setiap tahun. Ya tentunya wong berdiamnya di Madinah, hajinya itu di Mekah, nggak masalah tiap tahun. Umpama Mekah itu di Lawang, no, ya saya tiap minggu mau haji. Ya. Wisadoh syaratnya berat, ya. Nah, kalau sudah melihat seperti ini, apa yang kita lakukan? Bersyukur. Alhamdulillah, jauh-jauh saya ditakdir oleh Allah bisa juga hadir ke tanah suci. Terus bersungguh-sungguh mempersiapkan diri bagaimana haji itu mabrur. Karena yang bisa menyamai jihad itu haji yang mabrur. Haji itu kan ada 3 macam. Makbul, diterima, tapi nilainya rendah. Mabrur, istimewa, nilainya tinggi. Lalu ada mardud, yang tidak diterima. Hati-hati ini. Saya ingin Bapak Ibu semuanya nanti tidak cuma makbul, diterima. Kalau lulus cuma nilainya C itu kan gak enak itu. Wes C ngerepek pisan, gak enak. Ya paling enggak harus B lah minimal. B plus gitu. Syukur-syukur A gitu. Ini kehebatan pertama, lebih dari jihad. Yang kedua, Bapak Ibu itu kalau akan haji disebut-sebut sebagai calon-calon tamu Allah. Sebenarnya maaf ya, istilah tamu Allah, bahasa Arabnya dhaifullah, itu bukan bahasa basi. Itu ternyata istilahnya Nabi. Ini hadisnya ini. Al-Hujjat, orang haji, wal umar, orang umrah, wafdullah, tamu Allah. Masya Allah. Bapak Ibu sekarang itu tamunya siapa? Sekarang ini 3 caitama. Dihormati seperti ini, bayangkan. Disewakan hotel barang, lantai 3, diundangkan menteri agamanya segala tadi itu. Ini baru tamu nih 3 cahaya utama.
Kalau tamu Allah gimana? Lebih dari itu. Asal kita sadar, aku sedang jadi tamu siapa. Bapak Ibu itu kalau diundang, maaf saya tidak merendahkan jabatan RT ya, diundang ketua RT dengan diundang presiden itu beda apa enggak? Sangat beda. Diundang presiden tuh bingung, aku kok pakai jas sing piye ya, sepatu sing piye ya, disemir segala ya lah. Nek Pak RT ya diundang langsung berangkat ya. Kadang-kadang durung dibenekno barang wis berangkat itu. Ya toh. Nah ini yang ngundang bukan presiden, penciptanya presiden. Maka kita harus serius, harus khusus. Kehormatan yang dijanjikan tidak main-main. Pertama, indahu ajabahu. Kalau berdoa, Bapak Ibu nanti ya akan dipenuhi oleh Allah. Karena dimuliakan, tamu betul itu. Wa istaghfaruh, kalau minta ampun diampuni. Makanya Bapak Ibu kan banyak dimanfaatkan teman-teman. Aku kok dongakno ya gitu. Ada teman sahabat saya gini. Aku bingung Pak Manan, bingung apa? Waktu syukuran kemarin itu kuwabeh lho. Titip donga. Ana sing njaluk anake ndang oleh jodoh. Ana sing suamine munggah pangkat. Ana sing pengin ndang waras. Bingung yang akeh, gak usah bingung. Nanti doanya gini diropo saja. Ya Allah, sedanten sederet sing titip donga. Nah, gitu aja. Allah kan tahu lah itu. Kok repot-repot itu. Nyuwun panjenengan ijabahi Gusti, terutama titipan donga penceramahipun gitu. Gitu aja kok repot itu. Jadi manfaatkan itu. Tamu Allah dihormati. Asal kita bisa memposisikan diri sebagai tamu dengan keseriusan, kesungguhan tinggi. Berikutnya yang ketiga. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu itu. Hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim mengatakan, man hajja, siapa berhaji, falam yarfus, tidak melakukan rafas, ya hubungan suami istri juga termasuk rafas itu ucapan-ucapan kotor, cabul itu rafas itu. Walam yafsuk, dan tidak berbuat pelanggaran kedosaan. Roja'a kayaumin waladatu ummu, kembali ke tanah air, ka itu seperti saat dia dilahirkan ibundanya. La dzamba wal itsmal, tidak punya dosa. Luar biasa tuh. Coba saya tanya, sebanyak ini yang hadir, siapa yang merasa tidak punya dosa? Konten? Nggak berani. Itu. Kalau sampai ada yang mengatakan insya Allah saya tidak punya dosa, mohon saya dikasih nomor HP-nya dulu. Nabi itu loh berkata, kullu bani Adam khotta'un, semua anak cucu cicit Adam itu berbuat salah. Saya baca hadis gitu tuh berpikir, kenapa Nabi tidak mengatakan kullu insan, kullu nas, kullu basar? Artinya kan sama, semua manusia. Sengaja pakai istilah semua anak cucu cicit Adam. Itu sebenarnya sama dengan mengajak kita berpikir, mbahmu Adam itu, untuk suwarga itu masih bisa berbuat salah. Surganya Nabi Adam loh, bukan surga kita nanti itu. Kalau surga kita nanti beda. Wong surga kok ana sing ganggu, gak ana satpame ta ya apa gitu. Itu bukan. Bisa berbuat salah, apalagi di dunia. Nah, Allah itu maha kasih, maha sayang.
Setelah menciptakan hambanya seperti kita ini mudah berbuat salah, dibuat syariat haji. Yang mampu silahkan haji, kujanjikan akan kuampuni. Pulang itu dikatakan kaya umaraja awal itu umum, persis seperti bayi baru dilahirkan itu. Makanya hati-hati ya, Bapak Ibu nanti kondur haji banyak dimanfaatkan masyarakat. Berdatangan ke rumah, pulang-pulang itu mesti monggo panjenengan donga kan gitu. Ya kan? Lho nek iso ndonga gak apa-apa, pas gak iso ndonga ya apa itu? Gregetne tamu iki wis ngentekne kurma njaluk donga barang. Ya ta? Dulu saya berikan resep, kalau kita tidak bisa berdoa umpamanya, gampang, gak usah susah. Bacakan doa yang mesti kita hafal, sabu jagat kan hafal toh? Tapi dibaca pelan-pelan. Jangan keras. Hasanah hasanah gitu tak gitu. Nah, ya. Amin amin gitu. Loh, kan kita tidak salah itu, bang isone iku tok itu. Ketika saya tanya panjenengan ketika nderek bimbingan manasik ini kok kuatah donga to. Lah ngene ku Pak Manan saking katahe kula bingung. Kalau apalaken sing ngajeng sing wingking lali. Balik sing wingking sing ngajeng lali. Mboten itu sing hafal. Nggih namung niku tok robana atina niku. Ya wis nek ngono iku wae wis hasanah hasanah itu. Itu dimanfaatkan nanti. Makanya karena ini dijanjikan Allah ya. Dari sekian doa yang banyak Bapak Ibu panjatkan nanti, yang terbanyak mohonlah istighfar di sana. Bahkan tuntunannya sebelum berdoa itu kan istighfar itu. Kalau orang itu sudah tidak punya dosa ya, itu manzilah kedudukannya sebagai kekasih Allah. Baca surat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat yang saya cantumkan ini Az-Zumar 53 itu menyatakan semua dosa itu bisa diampuni. Ada yang tanya, syirik? Iya. Loh katanya syirik enggak bisa diampuni. Yang enggak bisa diampuni itu syirik yang dibawa mati. Sampai mati itu belum bertobat. Selama hayat masih di kandung badan, ini ayatnya ini. Bisa diampuni. Ada hadis yang tidak saya cantumkan di sini, riwayatnya Tirmidzi mengatakan gini. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah itu berkenan menerima tobat hambanya selama nyawa belum di tenggorokan. Contoh ya, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah itu. Ya, karena pelanggarannya sudah tidak tanggung-tanggung itu. Begitu sudah kompal kampul, baru dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun gitu. Dari Israel kasep bro. Wes meh mati tobat gak ono. Kalau kita masih hidup seperti ini bertobat dosa apapun lah itu. Silahkan itu. Makanya biasanya kalau sudah tahu gini itu yang bersemangat pengen haji bolak-balik itu langsung kayak dosa nih Pak Mbak. Bolak-balik daftar. Kenapa itu? Aku tertarik haji. Alah dosa sampai nakeh tak. Sekali aja kalau mabrur hapus sudah itu. Ini yang lebih hebat itu. Al-Anfal. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa hambanya selama hamba itu mau minta ampun kepada Allah. Makanya tadi saya anjurkan berbanyak istighfar. Terus Mas berikutnya. Ini yang menarik yang terawasi ini. Nabi itu berkata,
An-nafaqatu fil hajj, BPIH, dulu ONH ya, sekarang diganti biaya perjalanan ibadah haji. Saya pernah tanya orang Kementerian Agama, kok diganti toh sini anak ONH? Katanya ONH itu ongkos naik haji, mengakibatkan biaya haji naik terus dari ini. Alah BPIH yang mundak terus podoai bro. BPIH itu sama dengan biaya membiayai perang Sabil ya. Ad-dirham 1 rupiah akan diganti 700 rupiah. Bisa baib miati du'fin. Mulai dihitung dah. Aduh, payah ini. Terus Mas, teruskan. Di dalam surat Al-Baqarah 261 memang diterangkan penggantinya lipat 200. Dan kalau Allah yang berfirman, berkata, berjanji pasti dipenuhi. Bahkan di dalam surat Saba 39 secara eksplisit, secara implisit tegas, wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kamu infakkan di jalan Allah, fahuwa yukhlifuhu, pasti Allah menggantinya. Kenapa? Wa khairur razikin, Allah itu pemberi rezeki yang terbaik gitu. Kan tidak masuk akal, haji biayanya tinggi, syaratnya berat, yang menyuruh Allah, lalu Allah tidak ganti, itu kan aneh itu. Apalagi kalian tuh tamu saya, diundang presiden dengan diundang Pak Camat kan beda itu. Paling enggak bedanya apa, sanggupnya mesti beda itu. Ya toh? Itu harus kita yakini. Asal syaratnya dipenuhi. Terus Mas. Sebelum masih kembali ke 4 dulu. Iya. Wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kamu infakkan, belanjakan di jalan Allah. Min syai'in itu apapun, bisa tenaga, bisa harta. Fahuwa, maka Allah yukhlifuhu, pasti mengganti. Kenapa? Allah huwa khairur razikin, pemberi rezeki yang terbaik. Hanya begini, kita itu nggak bisa mendikte Allah. Pengganti itu pasti diberikan. Allah nggak nyulayani janji. Cuma bentuknya, waktunya, bahkan di mana, itu hak prerogatif Allah. Umpamanya kita minta kaya ya. Dalam haji berdoa minta kaya. Allah tuh tahu kualitas kita itu. Mungkin kekayaan tidak diberi, tapi karena janji pasti memberi, diganti. Umpamanya penggantinya itu kesehatan. Orang yang berdoa ini punya penyakit yang lama nggak bisa sembuh-sembuh, kasihan habis biaya banyak nggak sembuh-sembuh, diberi kesehatan, pulang haji sehat. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu itu memposisikan harta dengan kesehatan itu tinggi mana? Alhamdulillah, aku khawatir deh harta. Alhamdulillah. Saya kalau mendengar sambatnya orang kaya tapi sakit-sakit tentu kasihan. Aku mbiyen Pak Manan ya, waktu aku cek melarat sampai nggak ngerti. Iya aku ngerti sampai mbiyen melarat suwi. Gak ono sing ngundang ini iki mangan prasmanan ndak karuan enake gitu. Saiki kabeh ngundang, cuma dilarang dokter makan saya. Tak sindir, sampean kasep sugih ae wis sakit-sakitan ngene ya. Sugih wis lara ya ora iso. Masih enak orang ndak punya apa-apa tapi sehat itu. Ngentekne itu. Nanti sing nyugui bingung kok bolak-balik entek. Iku saking sehate yo.
tensi hati. Jadi kalau terima tamu ya, yang disuguhnya bolak-balik entek itu, alhamdulillah tamuku sehat gitu. Iya, jangan sebaliknya dirasani. Oke, terus Bapak Ibu nanti ya, selama haji itu istilahnya Nabi dalam tanggungan Allah. Ini hadisnya. Sungguh Ka'bah ini merupakan salah satu tiang Islam, soko guru. Siapa yang berhaji mengunjungi Ka'bah atau umrah, ia menjadi tanggungan Allah. Karena yang ngundang kan Allah. Begitu sampai di sana itu dalam tanggungan Allah segala keselamatan kita. Jika ia meninggal, Allah masukkan ke surga. Tapi jangan berharap loh ya, sing mati enak, sing ditinggal belayan itu. Ya, mati di sana waktu haji itu surga diberikan. Jika ia kembali ke tanah air, ke keluarganya, Allah memulangkannya dengan pahala dan ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang, jadi dengan keutamaan yang tinggi itu. Jangan berharap mati di sana. Mati itu pasti tanpa diharapkan. Tempatnya Allah yang menentukan. Waktunya kapan. Justru yang kita inginkan, ya Allah bisa kembali ke tanah air dengan sehat, umur panjang berkah, untuk menambah keutamaan hidup saya, mendekatkan diri kepadamu. Seharusnya malah begitu itu. Makanya dengan hadis ini, kalau akan haji itu jangan banyak diributkan dengan hal-hal yang sepele-sepele. Ada teman itu mau berangkat haji itu, besok berangkat itu ya. Malamnya saya sambangi. Sampai kok kelihatan seperti masih ada yang dipikirkan. Wong besok mau berangkat kan senang gitu. Iya Pak Manan, apa? Aku ki mantep, tapi nek ndelok bocah-bocah cilik-cilik lah. Bolak-balik sambat cilik, ya kan? Gak berangkat dari cilik, betul agak besar malah dua adik mana ya, gak berangkat karena yang ini. Ada lagi yang aku sajan wis mantep berangkat, lah kok proyekku gitu ditompo, ini apa gitu. Kalau kita itu berat meninggalkan hal-hal yang profitable ya, yang menguntungkan, tapi karena kita niat ibadah, itu nanti penggantinya itu lebih tinggi dari yang biasa. Saya selalu mengatakan nilai ibadah itu ditentukan 3 hal. Nilai ya, mutu. Pertama niat, kedua kaifiat, caranya beribadah itu sesuai dengan contoh Nabi apa enggak. Ya, yang ketiga berat ringannya ibadah itu. Semakin berat, asal beratnya itu bukan kita yang membuat, itu nilainya naik. Perhatikan sholat 5 waktu. Yang paling diunggulkan Nabi sholat apa? Subuh. Padahal rakaatnya cuma 2 Pak. Bener loro tangi nih bro sing abot ini. Iya tak? Tahajud tertinggi karena paling berat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bukan mencari berat, tapi ditakdir kok harus melakukan hal yang berat, syukuri aja. Disinilah Allah menguji saya itu. Kalau boleh saya ingatkan pengalaman yang ya pernah atau sering saya alami, haji yang punya predikat nama khusus plus itu bukan jaminan Pak. Di sana itu kita bisa mudah dan enak itu. Justru mudah dan enak itu banyak ditentukan oleh Allah dengan cara yang dipilih oleh Allah itu. Tidak mudah karena banyaknya orang, terbatasnya tempat, bahkan terbatasnya waktu itu. Jadi kalau sudah berusaha ingin tidak berat, kok tiba-tiba harus berat, itu justru akan mengangkat.
Sekarang saya tanya, siapa yang hadir pagi ini yang kalau kita bicara pahala yang paling banyak pahalanya, paling tinggi pahalanya, siapa? Antara lain ya, yang hari ini, pagi ini kesehatannya terganggu. Kesehatan terganggu kok masih hadir, itu hebat. Maka saya sebagai penceramah itu, kalau penceramahnya ada yang ngantuk, apalagi di depan, contoh loh, maaf ya, contoh. Ya. Itu saya malah bangga, Pak. Ya Allah, lara-lara kok ya teko begitu. Iya, hebat. Saya pagi ini dipaksa bicara miring ini kan berat ini. Miring ini kan gak enak. Itu. Alhamdulillah nambah pahala ini apa. Asal aja dibaleni maneh wis tuwa ya. Saya tadi pikir-pikir ya apa posisi sing enak itu ya. Berdiri ya wis gak kuat. Lungguh apa nduk kono, akhirnya kawan miring, alhamdulillah. Yes. Tiap season miring gak apa-apa. Terus ini yang mengagumkan. Apa? Bapak Ibu ibadah di Masjidil Haram itu lebih utama daripada di masjid lain. Satu kali sholat di masjidku, kata Nabi, yang berkubah hijau di Madinah itu nilainya sama dengan 1000 kali sholat di tanah air kita ini. Tapi yang hebat, sekali sholat di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya itu nilainya 100.000 kali. Membaca hadis sahih seperti ini ya, rawinya Ahmad, kita berpikir kalau begitu memang tidak mungkin kita itu bisa menyamai keuntungan, keutamaan orang haji. Padahal sholat itu nilainya tertinggi ya. Sholat itu yang pertama kali akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah yang menentukan surga neraka. Lalu kita membuat perumpamaan gini. Kalau kita nanti di Mekah, katakan bisa 3 pekan, 21 hari. Lalu sholat wajib di Masjidil Haram. Keutamaan yang akan kita dapatkan itu berapa? 5 kali dikalikan 100.000 kali dikalikan lamanya waktu 3 pekan 21, itu jumlahnya 10.500.000 kali. Mana mungkin kita itu bisa menyamai ini kalau tidak haji itu. Alasannya kita sholat di tanah air ya, di masjid manapun bisa mencapai 10.500.000 kali, itu memerlukan waktu 5.700 tahun. Padahal umur kita itu hanya sekitar 60-70. Ya itu hadis bukan statistik. Ngitungnya gimana? 10.500.000 itu dibagi 5 kali sholat itu ketemu 2.100.000. Nah itu kalau dibagi 36 hari menjadi 5.700 tahun. Umur kita cuma 60-70, luar biasa itu. Makanya jangan sampai dihinggapi rasa malas untuk bisa sholat di Masjidil Haram 5 waktu minimal itu. Dan karena sangat crowded ya, tidak bisa kita itu dengar azan terus berangkat ke masjid, bisa masuk masjid itu mustahil, nggak bisa. Paling tidak 1 jam, kalau hari Jumat itu malah 2 jaman gitu untuk bisa masuk masjid. Tapi teman-teman kadang-kadang bermalas-malas, Allah masih untuk halaman gini ya 1.000 padha wae. Siapa sih ngomong 1.000? Itu. Kecuali kalau memang sudah
sungguh-sungguh azan berangkat tetap nggak bisa masuk, itu baru bisa. Nek males-malesan nggak bisa. Biasanya kalau hari pertama itu rajin itu. Azan belum dikumandangkan itu sudah turun dari hotel semuanya ke masjid itu. Lama-lama itu menurun gitu. Nek dieling nih, masuk untuk kini ya insya Allah 1.000 itu. Insya Allah 1.000 itu. Enggak, hadisnya enggak gitu itu. Jadi upayakan bisa di masjid. Begitu masuk masjid, kalau didahului niatnya tawaf, itu enggak usah tahiyatul masjid. Kecuali kalau kita ke masjid tidak didahului tawaf, itu pakai tahiyatul masjid. Banyak yang salah paham, pokoknya kalau ke Masjidil Haram itu tidak ada tahiyatul masjid. Yang nggak ada itu yang tidak tawaf. Kalau yang tawaf itu yang tidak usah tahiyah. Tahiyah itu menghormat masjid itu. Inilah yang sangat memikat. Alhamdulillah, tua-tua ditakdir iso berangkat, dosaku akan dihapuskan. Dan sopo iso sholat sampai sekian ribu tahun itu, 5.700 tahun itu, luar biasa. Nah inilah gunanya kita tahu hikmah itu, memotivasi, mendorong itu. Apalagi kalau saya baca dalam surat Al-Haji itu ayat 28, tujuan kita haji itu sebenarnya ya, liyadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat, untuk zikir ingat Allah di hari-hari yang tentukan. Dan ternyata zikir tertinggi itu memang sholat. Kedua, membaca Quran. Ketiga, kalimah-kalimah thayyibah itu. Kesempatan menghadapi nilai sehebat ini, pergunakan sebanyak-banyaknya. Juga jangan sampai ada yang ziarah. Ziarah itu apa ya? Wisata. Itu sampai kebablasan zuhur apa belum pulang. Rugi. Ziarah ya ziarah, tapi kalau menjelang zuhur harus sudah balik ke masjid. Jangan sampai sholat pun di luar Masjidil Haram. Nilainya tidak seperti ini. Oke, terus. Sekarang kita masuk hikmah ya. Tadi keutamaan fadilah. Hikmah itu semacam manfaat. Saya kalau memperhatikan rukun Islam yang 5 ya, salah satunya haji, itu cepat berkesimpulan Islam itu benar-benar agama yang mendorong, memacu umatnya itu kuat, sehat, fisik, rohani dan ekonominya. Orang sering lupa itu. Alasannya di dalam kaidah fikih itu al-amru bisyai'i amrun biwasaili. Perintah terhadap sesuatu itu hakikatnya sama dengan perintah memenuhi sarananya. Perintah haji sama dengan perintah kamu harus mampu membayar ONH-nya. Di samping kamu harus kuat fisik rohani. Kalau enggak bisa haji itu. Haji memerlukan kekuatan keduanya itu. Jadi secara tidak langsung perintah haji itu sama dengan perintah mendorong kita itu kaya. Kalau enggak kaya secara umum kan enggak bisa haji. Hebat Islam. Kalau kita punya guru agung panutan kita bersama Nabi Muhammad SAW, saya tanyakan, Nabi Muhammad itu yang benar kaya atau miskin? Kaya apanya? Kaya semuanya. Ya rohani, ya materi. Masa Nabi itu kaya? Sering baca surat Ad-Duha. Wa wajadaka ailam fa'aghna, itu loh. Dan Tuhanmu menemukan kamu Muhammad dalam keadaan ail. Ail itu cumpen. La dirhama wala mata wala syai, tidak punya apa-apa.
fa'aghna, lalu dikayakan itu. Saya kalau pas ngajar di Fakultas Ekonomi ya, apakah jurusan manajemen, apakah jurusan studi apa itu, saya bertanya gini kepada mahasiswa itu, kalian nanti tamat S1 Anda umur berapa? Ya sekitar 22 Pak. Baik. Terus kamu nanti umur 25 sudah bisa mapan ekonomi kaya ya? Waduh, masih tanda tanya Pak. Loh ya apa? Sampai itu fakultas kaya loh, ekonomi itu kan kaya tuh. Konsekuensinya sarjana ekonomi harus duit akeh bro. Jangan seperti dokter spesialis mata belekna lucu ya itu. Kenapa Bapak tanya gitu? Kamu punya guru agung Nabi Muhammad itu umur 25 kaya raya itu. Mahasiswa itu pinter itu. Iya saya tahu Pak. Kenapa kaya? Nah beliau dapat Bu Khadijah sang miliarder. Oh pinter sampean. Sekarang saya tanya, ngapain kamu enggak cari Khadijah ya? Golek apa? Sekarang baca sejarah. Yang melamar itu Bu Khadijah apa Nabi? Siapa yang melamar? Bu Khadijah. Al-Khidbah hatta salah samarra. Lamaran itu sampai 3 kali. Baru Nabi bismillah itu. Bukan terus tamat terus ana Khadijah nek kono. Khadijah sapa, Bro? Kecuali nilaimu tinggi, waktu di wisuda diumumkan oleh PR1 si Fulan dengan nilai cum laude 3,9 itu banyak hadir Khadijah itu. Selepas wisuda Anda didatangi, selamat Mas, luar biasa Anda itu. Saya kagum nilai Anda. Terus rencananya gimana? Nah, ini mulai ditawari Khadijah itu. Ada yang nilai 2 aja kurang, ngerepek pisan golek Khadijah. Aduh. Itu Nabi. Sebab kalau Nabi kita itu tidak kaya, tidak cocok dengan anjurannya haji, zakat, mana bisa itu. Cuma yang penting Nabi itu dari miskin papa, tidak punya apa-apa, menjadi kaya raya, lalu memilih hidup sederhana, bahkan sangat-sangat sederhana, karena hartanya dihabiskan untuk berbuat kebajikan. Karena punya prinsip beliau itu, orang terbaik itu siapa yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Itu prinsip beliau itu. Apa artinya saya kaya, sekitar saya itu miskin semuanya, dihabiskan, dibagikan. Itu sing angel itu. Sing angel itu. Biasanya orang dari miskin ditakdir kaya raya itu hidupnya jadi tidak seimbang itu. Apa bahasa Jawanya, kaya kere munggah balik itu. Seperti itu. Nabi tidak. Jadi kembali ke sini, hikmah yang utama dari ibadah haji didorong umat Islam ini sehat, kuat, fisik, rohani, dan ekonominya. Alhamdulillah. Terus mendidik menjadi hamba Allah yang mampu secara total berserah diri kepada Allah dan mencintainya di atas segalanya itu. Ada firman yang menarik ya, Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah. Lalu dirinci dalam surat At-Taubah. Ini alhamdulillah Bapak Ibu lulus. Allah menyatakan, katakan Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri, keluarga, harta kekayaan yang selalu kamu usahakan perniagaannya, yang kamu khawatir kerugiannya, bahkan tempat tinggal yang kamu sukai, itu semuanya lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan berjuang di jalan Allah,
tunggu saja, Allah akan mendatangkan keputusannya. Saya katakan Bapak Ibu berhasil karena apa? Bapak Ibu berangkat haji itu sudah tidak mengabaikan apapun itu. Apakah perusahaan yang sedang maju, apakah tawaran proyek yang profitable, apakah anak yang masih kecil, apakah saudara mungkin malah sedang sakit, harus ditunggui, sudahlah, semuanya dipasrahkan kepada Allah. Ditinggalkan sebentar untuk bertamu kepada Allah. Hebat banget itu. Jadi mendidik kita itu menjadi hamba Allah yang taat total kepada Allah itu. Mudah-mudahan seperti itu. Dan tidak ada lagi di antara kita itu masih maju mundur gitu. Masih mamang, masih apa mamang itu. Ya, ragu gitu. Enggak, pasrah kepada Allah. Kehormatannya luar biasa. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini sering kita terjemahkan dalam bentuk takbir itu. Kalau menghadap pada Allah itu kan Allahu Akbar itu dah. Allah Maha Besar, tangan kita angkat itu. Pengertian Allahu Akbar itu kullu ma siwallah shaghir. Apapun selain Allah kecil. Al-Akbar wallahu wahdah. Yang besar itu cuma Allah. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar. Salat subuh dikhusuk-khusukkan Allah Akbar, tapi dilakukan jam 6:30. Itu malaikat Ratke Pate itu ngerasani. Ngerti tak gak berjaya. Allah Akbarnya itu di mana? Nah, itu hati-hati itu. Terus nomor 3. Kenapa pakaian ikhram kita itu berwarna putih dan tidak berjahit? Saya pernah ditanya teman, kenapa ya Pak Manan baju ikhram itu tidak boleh dijahit? Oh, karena oleh dijahit. Engkau anak model ikhram Bugis, ikhram Jawa, ya. Tidak boleh di model ya seperti itu, cuma 2 lembar kain tanpa dijahit dijadikan baju ikhram. Kalau ibu dengan kondisi ibu yang menjaga aurat, pakaiannya lebih longgar. Dan kenapa disunahkan? Disunahkan itu dianjurkan. Tidak harus putih, tapi sunahnya putih itu. Tidak berjahit. Itu melambangkan kesucian, kesederhanaan, dan persamaan. Begitu kita pakai baju ikhram itu kita merasa iya ya. Di hadapan Allah itu kemuliaan diri saya itu ditentukan oleh ketaatan saya, ketakwaan. Bukan lagi pangkat, gelar, macam-macam. Inna akramakum indallah atqakum. Kalau itu sudah kita miliki, kepribadian itu, seperti yang disampaikan sambutan Menteri Agama tadi itu, dari Kementerian Agama, kita akan terbebas dari sifat sombong, congkak. Yang membuat orang itu sombong, congkak, kemaki, kementus, kemelinti itu ya, kemayu barang, dan lengkap itu. Kita itu merasa lebih hebat dari orang lain. Padahal kita tidak sadar, kelebihan keutamaan kita itu ditentukan oleh ketaatan kita kepada Allah. Bukan oleh parameter yang lain. Ini ayatnya, inna akramakum indallah atqakum. Itulah kira-kira hikmah dari pakaian ikhram yang berwarna putih. Terus yang keempat, Bapak Ibu nanti akan tawaf ya. Tawaf itu mengelilingi, tofa yatufu tawafan ya. Mengelilingi Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. Itu sebenarnya menurut kemampuan akal menangkap, lambang berasyik maksud bermesraan dengan Sang Khalik. Puncaknya apa? Mencium Hajar Aswad, batu yang berasal dari surga yang terletak di sudut Ka'bah. Jadi kalau tawaf itu berasyik maksud, puncaknya kalau bisa, jangan memaksakan diri, mencium Hajar Aswad. Beda dengan sa'i.
Sa'i itu dari kata sa'a ya, berusaha. Sa'i itu orang yang berusaha. Siapa? Ibu Hajar. Cari apa? Cari air. Untuk siapa? Bayinya Ismail. Dimulai di mana? Dari Sofa. Sofa itu jernih. Marwah itu sejahtera. 7 kali mencari. Ketemu air apa enggak? Enggak ketemu. Saya membayangkan seorang wanita ya. Kondisi Sofa Marwah itu jauh daripada seperti sekarang. Sekarang enak Pak. Sudah di keramik halus. Nek gak kuat melaku dicepai kursi roda apa toh? Dulu Ibu Hajar itu sendirian. Sofa Marwah begitu jauh itu dicari nggak ketemu itu. Akhirnya melihat bayinya yang sudah membiru itu, pasrah, kalau memang ini yang kau kehendaki ya Allah, saya siap rela menerimanya. Lah kok Allah tuh baru keluarkan air Zam-Zam itu, kok gak mau-mau gitu loh. Itu ujian tuh begitu. Kalau sejarah ini diingat, meskipun seorang wanita, nanti Sa'i itu tidak ada rasa malas itu. Bolak-balik ngombe Sa'i deket aku terus gitu tuh, aduh, kelempekan malahan itu. Ingat Bu Hajar itu, yang dicari itu air. Gak ketemu lagi, tapi bersemangat. Kalau tawaf itu lambang dengan Allah. Kalau sa'i itu beda. Itu simbol orang mengupayakan duniawi. Air itu kan apa ya? Yang menentukan seorang itu hidup itu, air itu ya. Itu harus dilandasi dengan semangat, etos kerja, etos upaya yang maksimal, pantang menyerah. Jangan sampai orang asyik masuk dalam tawaf lupa duniawinya. Ada tuh sebagian kita itu urusan ke atas ibadahnya itu bagus sekali, tapi duniawinya tidak. Ada yang sebaliknya, duniawinya hebat, maksimal, ibadahnya males. Nah sing nemen tuh ke atas males, nengisor males. Nanti Bapak Ibu pulang haji tidak boleh seperti itu. Ke atas aktif, mutar 7 kali untuk mencium Hajar Aswad itu. Tapi soal duniawi, saya pantang menyerah. Harus dapat air itu. Asal niatnya diawali Sofa, jernih. Akan mencapai marwah kesejahteraan. Itu semuanya simbol-simbol yang dipasang oleh Allah untuk kita hayati bersama itu. Jadi orang sepulang haji, duniawinya hebat, ukhrawinya hebat, habluminallahnya maksimal, habluminanasnya itu maksimal itu. Tidak bisa mencapai duniawi maksimal itu kalau tidak dengan etos upaya yang maksimal ya, yang sungguh-sungguh, nggak bisa itu. Terus 6, wukuf di Padang Arafah. Wukuf itu berdiam. Itu diantara hikmahnya apa? Padang Arafah itu sepertinya miniatur dari Padang Mahsyar, yang nanti kita akan dihimpun oleh Allah di akhirat nanti. Tempat di mana semua manusia nanti akan dihimpun oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan hidupnya sendiri-sendiri. Nanti pada saat saya menyampaikan apa yang harus kita lakukan dalam wukuf itu ya, Bapak Ibu itu jangan membayangkan karena ini haji khusus ya, waktu wukuf itu dengan bebas kita tuh menempatkan diri, nggak bisa. Walaupun khusus, nanti berjejal-jejal di bawah tenda itu. Kadang-kadang bersama dengan KBH yang lain itu. Padahal aturannya, sunahnya, upayakan menghadap ke Ka'bah. Kadang-kadang sulit, saya ini menghadap ke Ka'bah apa enggak? Kadang-kadang juga ibu-ibu itu
sembrono cari duduk tempatnya itu bercampur dengan laki-laki. Itu dimakruhkan, dilarang sebenarnya itu. Nanti kita bahas itu. Saya pernah merasakan tahun 81 ya, saya pertama haji itu. Itu haji masih menderita itu. Masih sistem syekh, sangat terbatas, air terbatas, kotoran di mana-mana itu, termasuk di Arafah. 82 itu baru muasasah. Tahun 81 itu yang berbeda dengan sekarang. Kalau saya wukuf di Padang Arafah, itu tendanya dengan isinya itu tidak seimbang. Isinya sedikit, tendanya besar. Saya masih bisa keluar tenda itu menikmati seperti ini. Ini seperti padang mahsyar nanti gitu ya, miniatur padang mahsyar itu bisa. Kalau sekarang nggak bisa. Kita semua di dalam tenda, keruntelan gitu ya, sampai lupa saya ini menghadap ke Ka'bah apa enggak, karena sunahnya menghadap ke Ka'bah. Meskipun khusus, sampai ada teman tuh yang tidak sadar, tiba haji plus itu plus ngerkoso ya. Kenapa? Justru plus ngerkoso itu nambahi nilai gitu. Jadi jangan dibayangkan ibu-ibu nanti akan istimewa betul, enggak. Yang penting hayati bahwa wukuf itu kita seperti di padang mahsyar. Waktu di Mina, jumrah itu melempar, itu pernyataan konfrontasi dengan setan. Ada 3 dinding ya, yang kita lempar nanti itu. Yang penting jangan sampai di sana itu dengan semangat tinggi dilempar setan itu, begitu nanti pulang ke tanah air wis rangkulan maneh karo setan. Terus akrab lagi, jangan. Yang berat itu memang bukan hajinya. Yang berat itu melestarikan, menjaga hasil ibadah haji kita itu. Jangankan kalau haji ya, ini tambahan untuk menutup ya. Saya itu kalau diminta khutbah Id itu, biasanya Idul Fitri, saya tanya gini, maaf jamaah yang sebanyak ini, melimpah ini, kalau boleh saya bertanya, siapa sampai tadi malam masih sholat malam, sholat tahajud? Meskipun mereka tidak menjawab dengan kata kalimat ya, nurani saya itu bisa menjawab, bisa mendengar. Tidak semuanya, tidak semuanya. Aneh ya, akhir Ramadan kita sudah tidak sholat taraweh, takbiran, bersemangat, sampai lupa malam itu tidak sholat malam. Baru ditinggalkan maghrib tadi oleh Ramadan. Bapak Ibu kira-kira gimana? Biasanya podo. Ngaku aja. Ngaku aja. Padahal puasa 1 bulan menggapai takwa. Ciri utama orang takwa itu baca surat Ad-Dzariyat ayat 15-19. Senang melakukan sholat malam. Baru beberapa jam sudah lupa. Ini saya sampaikan sebagai perbandingan. Jangan sampai nanti sepulang haji kita itu ya walau di memper gitu loh, memper saja itu. Salatnya gimana, senangnya ke masjid gimana, senangnya sedekah gimana. Oke. Tutup haji ditutup dengan tawaf ifadah. Ifadah itu sebenarnya melimpah ya. Afadah yufidu ifadotan, melimpah gitu. Sebagai salah satu rukun haji itu untuk memperkuat komitmen haji kita terhadap nilai yang telah didapatkannya selama beribadah haji. Jadi dengan tawaf ifadah itu
sepertinya Allah ingatkan, hajimu sudah selesai. Paling-paling kamu tinggal pamitan, ya, tawaf wada. Walaupun kamu nanti sudah tidak berhaji, nilai-nilai yang aku tanamkan, aku ajarkan, aku bimbingkan kepada kamu, kata Allah, jangan begitu kamu tinggalkan. Kalaupun tidak bisa persis memang berat, mirip-mirip lah gitu. Sehingga ada perbedaan antara belum haji dengan sudah haji. Alhamdulillah waktunya habis ya. Permulaan kita tadi memang terlambat ya. Saya tadi mulainya kan tidak jam 9 toh, jam setengah 10, sekarang setengah 11. Yang saya sayangkan dengan terbatasnya waktu itu, nanti yang akhir-akhir itu jadi gak keduman. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa bersabar, bisa menerima ya wawasan, kajian dari teman-teman sesudah saya itu. Bagi saya senang melihat Bapak Ibu sudah siap berhaji. Selalu saya iringkan doa, bukan hanya berharap Bapak Ibu nanti hajinya semua mabrur, tapi Allah berikan kemudahan dan keselamatan, keamanan sampai kundur kembali ke tanah air. Saya sudahi, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum jami'ah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.